semuanya, selamat datang di channel KW Krisna Wiryantara. Halo kawan KW, perkenalkan aku Krisna Wiryantara. Sekarang aku akan memberikan tips mengenai anamnesis yang baik dan benar. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih anamnesis itu? Jadi, anamnesis merupakan sebuah tanya jawab yang dilakukan oleh dokter dan pasien mengenai keluhan yang diderita oleh pasien. Nah, tujuan dari anamnesis ini yaitu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keluhan yang diderita pasien dan juga bisa mendiagnosa sementara keluhan yang diderita pasien. Nah, anamnesis ini terdiri dari beberapa tahap, teman-teman. Jadi yang pertama, kita sebagai dokter harus memperkenalkan diri kepada si pasien. Kemudian yang kedua, kita bisa meminta identitas dari pasien seperti nama, usia, pekerjaan, alamat tinggal, dan juga status pernikahan dari pasien. Nah, selanjutnya baru kita menanyakan dari keluhan dari pasien menggunakan 4 pilar dan 7 butir mutiara. Nah, 4 pilar ini terdiri atas yang pertama, riwayat penyakit sekarang, yaitu keluhan yang pasien sampaikan saat anamnesis sekarang. Kemudian yang kedua, yaitu riwayat penyakit terdahulu. Jadi, apakah pasien pernah mengalami keluhan yang sama sebelumnya ataupun tidak. Kemudian yang ketiga adalah riwayat keluarga. Nah, kita menanyakan apakah ada keluarga yang memiliki keluhan yang sama sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah riwayat sosial dan ekonomi, yakni kebiasaan-kebiasaan dari pasien seperti merokok, minum kopi, begadang, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk riwayat penyakit sekarang atau keluhan yang disampaikan oleh pasien saat anamnesis dapat kita rincikan dengan adanya 7 butir mutiara. Nah, 7 butir mutiara ini terdiri atas yang pertama, lokasi dari keluhan. Kita bisa menanyakan di mana lokasi dari rasa sakit yang dirasakan oleh pasien dan apakah rasa sakitnya ini menyebar atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu onset dari keluhan. Nah, kita bisa menanyakan sejak kapan keluhan ini pasiennya rasakan. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan kronologi dari keluhan. Nah, di sini kita menanyakan bagaimana keluhan yang diderita pasien bisa timbul. Kemudian yang keempat yaitu kuantitas dari penyakit atau keluhan yang diderita oleh pasien. Nah, di sini kita bisa menanyakan seberapa sering keluhan yang diderita pasien ini timbul setiap harinya. Kemudian yang kelima itu ada kualitas dari keluhan yang diderita oleh pasien, yakni apakah sakit yang dirasakan ini mengganggu aktivitas dan mengganggu tidur dari si pasien. Kemudian yang keenam, terdapat faktor yang memperberat atau memperingan dari keluhan pasien. Dan yang ketujuh, adakah keluhan penyerta lainnya yang dirasakan oleh pasien. Setelah kita melakukan tanya jawab dengan 4 pilar dan 7 butir mutiara tadi, kita bisa melanjutkan ke merangkum seluruh informasi yang diberikan oleh pasien. Kemudian, kita bisa mendiagnosa sementara keluhan yang diderita pasien dan melanjutkan dengan informed consent mengenai pemeriksaan yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, teman-teman ingat ya, jangan lupa untuk menjaga kenyamanan dari pasien dan selalu menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pasien. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, yuk kita tonton video mengenai anamnesis berikut ini. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Krisna, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin meminta identitas Bapak ya, atas nama siapa Pak? Denny. Baik, Bapak Denny usianya berapa Pak? 27 tahun. 27 tahun. Untuk pekerjaan saat ini apa ya Pak ya? PNS. PNS. Baik, alamat tinggalnya di mana Pak? Jalan Gatsu 6. Gatsu 6 ya Pak ya? Iya. Baik, untuk status pernikahannya apakah sudah atau belum Pak? Sudah. Sudah menikah. Baik Pak, apakah ada keluhan yang ingin disampaikan Pak? Nyeri kepala gitu. Kepalanya nyeri-nyeri gitu. Baik, nyeri kepala ya Pak ya? Ya. Baik Pak, untuk keluhan Bapak ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bapak tidak perlu khawatir karena seluruh informasi yang Bapak berikan saya jamin kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tanya jawab? Bersedia. Baik, kita mulai ya Pak ya. Ya. Jadi nyeri kepalanya ini kalau boleh tahu di bagian mana Pak? Bagian depan, samping atau belakang? Bagian belakang. Baik, bagian belakang ya Pak ya. Ya. Sejak kapan Bapak
merasakan sakit kepalanya ini Pak? 2 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu. Kemudian boleh diceritakan bagaimana kronologi timbulnya sakit kepala ini Pak? Sering itu begadang menyelesaikan pekerjaan. Baik, begadang untuk pekerjaan ya Pak ya? Ya, Baik. Apakah nyeri kepalanya ini sering hilang timbul atau muncul setiap hari Pak? Setiap saat? timbul setiap hari. Timbul setiap hari, setiap saat ya Pak ya? Ya, Baik. Kalau boleh tahu sakitnya ini seperti apa Pak? ini berdenyut-denyut gitu. Berdenyut ya Pak ya? Ya, Apakah ada rasa seperti berat gitu Pak di bagian belakangnya? ya berat. Berdenyut dan berat ya Pak ya? Baik. Apakah sakit kepala ini mengganggu aktivitas Bapak? Iya, mengganggu pekerjaan. Baik, mengganggu ya Pak ya? Apakah Ya. mengganggu tidur juga Pak? Iya. Baik, mengganggu aktivitas dan tidur ya Pak ya? Ya. Baik Pak, apakah ada faktor yang memperberat dari keluhan Bapak? Ada Seperti apa Pak contohnya? bekerja. Oh, saat bekerja dia semakin parah ya Pak ya? Ya, Kemudian, berpikir itu. baik, apakah ada faktor yang memperingan dari keluhan Bapak? Kalau dapat istirahat atau tidur gitu. Saat istirahat dan tidur ya Pak ya? Ya. Baik Pak, apakah Bapak ada keluhan lain penyerta Pak yang Bapak Tidak rasakan? ada. Baik, tidak ada. Baik, apakah sebelumnya Bapak pernah merasakan sakit yang sama Pak? Tidak. Belum pernah ya Pak ya? Ya, Baik, apakah keluarga memiliki keluhan yang sama atau pernah memiliki keluhan yang sama Pak? tidak. Tidak ya Pak ya? Baik, untuk riwayat sosial dan ekonomi Bapak, apakah ada kebiasaan yang Bapak biasa lakukan? Saya minum kopi 4 kali setiap hari. Baik, minum kopi 4 kali sehari ya Pak ya? Ya. Baik Pak, untuk tanya jawabnya sudah selesai nih. Saya rangkum terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Baik, Bapak Denny usia 27 tahun, pekerjaan PNS, tinggal di Gatsu 6 dan status sedang menikah. Mengeluh nyeri kepala di bagian belakang sejak 2 hari yang lalu karena begadang untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian nyeri kepala ini dirasakan setiap saat setiap hari, rasanya berat dan berdenyut, kemudian mengganggu aktivitas dan tidur Bapak. Kemudian faktor memperberatnya itu ketika Bapak bekerja, kemudian untuk faktor memperingannya ada istirahat dan tidur. Kemudian tidak ada keluhan penyerta lainnya, kemudian belum pernah merasakan keluhan yang sama sebelumnya, keluarga tidak memiliki riwayat keluhan yang sama, kemudian kebiasaan setiap harinya yaitu minum kopi 4 kali sehari. Apakah ada yang terlewat nih Pak? Tidak ada. Baik, tidak ada ya Pak ya. Baik, di sini saya mendiagnosa sementara Bapak mengalami yang namanya hipertensi Pak. Tetapi untuk mendiagnosa pasti saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah? Sedia. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak dipersilakan untuk menuju ke ruang pemeriksaan ya Pak ya. Saya akan menggunakan APD dan melakukan aseptik terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya. Baiklah, itu tadi merupakan tips anamnesis yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua sebagai calon dokter yang profesional. Baiklah, sekian video hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke seluruh teman-teman kalian semua. Saya Krisna Wiryantara, pamit undur diri. Sampai jumpa.